Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa qaidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi wa minhajihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir pada hari Jumat, Yaum Mubarak, hari yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa membaca surat-surat yang disunnahkan, surat Al-Kahfi, kemudian Al-Waqi'ah, Tabarak, gitu. Termasuk juga surat Ar-Rahman. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti memberikan syafaat buat kita. Tentu selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para sahabat, keluarga beliau, para tabi'in, dan kepada kita semuanya. Ya, kepada kita semuanya yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah di atas agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar di dalam menunaikan ajaran agama kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, pada pekan lalu kita membaca sampai pada keutamaan qalbu. Yang kita baca pada pekan yang lalu, al-qalbu makanun tanzilul waridat al-ilahiyah. Qalbu itu letak di mana Allah kemudian mengirimkan berbagai macam sinyal ilahiyah, dan penerimanya itu adalah di dalam qalbu kita, dan seterusnya. Yang kedua, al-qalbu manatut taklif. Qalbu kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, itu letaknya akal yang bekerja. Akal itu bekerja dan dia bersemayam di dalam qalbu. Dan syariat ini, atau apa yang disebut dengan taklif, Allah mewajibkan kita untuk menunaikan berbagai macam ajarannya. Itu ukurannya adalah akal. Maka orang yang akalnya tidak berfungsi dalam makna, hatinya pun juga tidak berfungsi. Contohnya ya orang gila, dan kita sudah jelaskan pada Jumat yang lalu. Itu tidak dibebankan oleh Allah untuk menjalankan agamanya. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis beliau menyatakan, rufi al-qalamu an salas. Pena catatan. Pena catatan para malaikat itu diangkat. Artinya tidak bekerja catatan itu. Entah dia melakukan kebaikan, entah dia melakukan keburukan. Ini dari 3 orang. Yang pertama adalah di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang tertidur, orang yang tidur sampai nanti dia bangun. Kemudian di antaranya juga ada orang yang gila, al-majnun hatta yaqin. Ada orang yang akalnya tertutupi, akal atau bahasa kita gila, sampai nanti akalnya itu berfungsi. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan,
Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam Sahih beliau, kitab Al Birru Wassilatu wal Adab. Jadi nama bab di dalam kitab Imam Muslim, Kitabul Bir, kitab yang menjelaskan atau bab yang menjelaskan tentang kebaikan wassilah, jalinan silaturahim, wal adab, dan juga menjelaskan tentang adab-adab, ya. Pada kajian tentang tahrimu zulmil muslim wa khazlihi wa ihtiqari, pengharaman kan menzalimi orang muslim, merendahkan derajatnya dan menghinakan. Itu salah satu bab yang ditulis di dalam Sahih Muslim, jilid ke-16, ya, halaman 94. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, tidak juga melihat kepada potret, gambaran fisik kalian, entah dia tampan, entah dia cantik. Allah tidak melihat itu, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada qalbu kalian. Wa asyara bi asabi'ihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari-jarinya, ila sadrihi syarif, kepada dadanya yang mulia. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, wal qalbul ladzi huwa bihadhihi al-masabah huwa mahallul aqli alladzi huwa manatut taqlid. Nah, qalbu yang dijelaskan oleh Nabi tadi, yang posisinya berada di dalam dada kita, itu sesungguhnya tempat akal manusia bersemayam. Karena akal itulah kemudian kita diwajibkan untuk menjalankan berbagai macam kewajiban di dalam agama. Jadi, kalau misalnya tadi jam 4 Mas Purkon sudah pakai mikrofon, santri bangun, as-sholatu khairun minan, terus ya WA, Mas Purkon tolong setel tilawah pakai speaker. Ternyata efektif memang. Jam 4 distelkan ngaji, santri pada ke masjid semuanya. Nah, kalau di dalam penjelasan kitab ini dikatakan, ketika kaki kita itu bergerak, bahkan sebelum kaki kita bergerak, kita terbangun, ada suara tilawah yang distel pakai speaker, rehat sejenak, karena Nabi tidak langsung bangkit. Nabi itu begitu terbangun gitu, beliau rehat dulu sejenak, dan ini untuk kesehatan jantung. Baru kemudian beliau, ya itu doa yang kita kenal, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Semalaman kita rehat dan ruh kita diambil, dikembalikan lagi oleh Allah. Itu satu ikatan setan itu sudah lepas. Kita pergi berwudu sampai kita menunaikan masjid, itu setan sudah tidak kuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang punya telinga? Pasti. Selama telinga itu tidak mengalami sakit, ya, atau mungkin secara fisik kayak ibu saya yang sudah lebih 90 tahun, kalau bicara itu perlu rapat, itu insya Allah mendengarkan suara.
Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang mendengarkan suara tilawah Al-Quran atau azan itu kemudian tergerak? Semua orang berbicara tentang kesehatan. Semua orang tahu bagaimana keutamaannya bangun pagi. Penelitian psikologi mengatakan orang yang hidupnya hari itu produktif, tolong diperhatikan pada jam berapa dia bangun. Kalau bangunnya itu bermasalah, biasanya sepanjang hari itu nanti dia tidak rileks. Semua orang paham itu, penelitiannya banyak sekali. Artinya, di dalam benak orang, dia punya persepsi yang positif bahwa bangun pagi itu punya makna dari dimensi kesehatan. Persoalannya, apakah setiap, nggak usah bicara orang tidak Islam, apakah setiap orang Islam kemudian tergerak kaki? Kita tahu semua bagaimana hikmahnya sholat malam. Sampai Allah mengatakan, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Dan Allah terangkan juga, Inna laka fin nahari sabhan tawil. Jadi pertengahan malam itu dahsyat sekali untuk mencari inspirasi. Apalagi seperti saya yang dikejar-kejar pembimbing ini kan. Udah tahun keempat. Itu malam itu luar biasa. Membaca, nulis gitu ya, berpikir itu luar biasa. Kita tahu. Aqwa mukila. Jadi membaca Quran, membaca kitab, membaca buku di tengah malam itu akan beda manfaatnya bila kita membacanya di siang. Karena Allah mengatakan innalaka fin nahari sabhan tawil. Kalau siang kita ini banyak sekali kesibukan dan urusan, maka Allah jadikan waktu malam. Persoalannya, apakah semua kita kemudian tergerak untuk itu? Tergerak untuk melakukan itu. Sekarang kita tanya, siapa yang, ini bukan nggak ada kaitannya dengan pihak, siapa yang hari ini jam 3 atau setengah 4 sudah buka mushaf Al-Quran? Kita harus berani bertanya ini kepada jamaah. Siapa yang hari ini sholat malam? Kalau ngaji kita tiap Jumat pasti, bahkan lebih. Ibu bapak ini kan tidak ada pekerjaan kecuali ngaji. Jadi kalau sekarang ditulis pekerjaan ngaji, kadang satu hari itu lebih dari satu pengaji. Cuman persoalannya sekarang, bagaimana dengan sholat malam? Ini penting. Oh, saya haid Ustaz. Haid nggak usah dikasih tahu, malaikat juga tahu. Nah, kalau menurut kitab ini, yang menggerakkan kita bukan hanya masalah pengetahuan kita, tetapi adanya qalbu. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Sehingga jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang ada pertanyaan. Orang banyak memahami akal itu ada di dalam aktivitas pikiran yang ada di otak kita ini, dan otak kita dibagi menjadi beberapa bagian oleh para psikolog, misalnya ilmuwan psikologi. Nah, pertanyaannya sekarang, saya baca di sini tulisan para ulama. Wa yushkilu ala hadha min haitsul waqi'. Kalau memahami hadis Nabi bahwa akal manusia itu ada di dalam qalbunya. Sekarang, lau nukila qalbun min insanin ila insanin ma ta'athara al-manqulu ilaihi bi afkaril manqulu minhu. Paham? Enggak. Kalau ada orang
menjalani satu operasi. Misalnya dia cangkok karena hatinya, liver, hati ini sudah tidak berfungsi. Lalu kemudian dia transplantasi. Dia cari donor, lalu kemudian diganti. Persoalannya adalah mengapa kemudian, apakah kemudian perilaku orang yang mendapatkan donor ini sama dengan perilaku orang yang mendonorkan hatinya itu? Kan berbeda dengan kepala. Ya. Kalau orang mengalami suatu kecelakaan lalu lintas, nauzubillah min dzalik, itu dia bisa memorinya hilang. Gak usahlah kecelakaan. Orang stroke, iya kan? Ketika dia stroke, memorinya hilang. Kadang anak istrinya pun juga lupa. Nah, bagaimana menyatukan persoalan ini? Ini yang penting. Pikiran yang ada di kepala kita atau apa yang disebut dengan qalbu. Sementara kata Al-Quran, kata para ulama kita, qalbu itu letaknya di dada kita, dan aktivitas qalbu itu adalah aktivitas berakal, bukan berpikir. Nah, ini yang menjadi siapa yang bisa menjawab persoalan. Nanti Ibu Sofia ngasih uang 100.000. Nah, ini di mana? Gimana kita meletakkan? Mungkin ada para dokter yang pernah melakukan tindakan cangkok tadi itu, cangkok hati. Sekarang seperti apa? Gimana, Prof? Ini beliau ini muridnya Pak Profesor B.J. Habibie. Pernah di Jerman, di Inggris, di banyak negara. Nah, ini alhamdulillah beliau bersama kita. Monggo Pak. Pak Dahmid ya. Nah, betul, nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dahmid, tetangga di sini di Ganjuran Manukan. Dan kami kesini itu sebetulnya udah lama, kadang-kadang suka di masjid 2 orang 3 orang juga sering. Saya akan sharing ya, saling belajar nih. Kami pun sebetulnya mempelajari tentang itu juga kolbu. Jadi kolbu itu beda dengan, ada yang menyatakan kolbu itu beda dengan hati, dan kolbu itu juga ada yang mengatakan beda dengan jiwa, karena di kolbu itu adalah pusat dari kehidupan, dan pusat kehidupan itu adalah milik Allah. Waktu umur 4 bulan itu Allah meniupkan rohnya. Itulah letak kolbu sesungguhnya. Kolbu beda dengan jiwa, beda dengan eter, dan semuanya banyak istilah-istilah yang dalam. Tapi kolbu itu adalah rahasia yang ada di manusia, yang memang itu adalah pusat dari segala aktivitas hidup ini, baik non spiritual maupun spiritual. Jadi, dan namanya akal itu juga pasti dimensinya kompleks, tidak hanya otak saja, tidak hanya hati saja, tapi memenuhi semua unsur yang ada di dalam manusia itu. Ya Pak, kita betul. Ya, terima kasih. Sederhananya begitu, terlalu panjang kalau dia. Iya, betul. Itu ringkasnya begitu. Nah, jadi saya lanjutkan di sini. Terima kasih Pak Dahmid ya. Nanti beliau punya aktivitas yang saya kira juga banyak manfaatnya buat termasuk lingkungan kita nih Pak Dahmid. Nanti mungkin bisa sentuhan buku yang jenengan kembangkan. Ya, baik. Sehingga innal qalba qad yakunu saliman wal aqlu mukhtallan awil akas. Qad yakunu al-qalbu saqiman minan nahiyati at-tibbiyah wal aqlu saliman alladhi huwa mana'ut wa muta'alliq at-takalif asy-syar'iyyah. Jadi kadang, nah ini hati. Jadi memang kalau bicara hati harus pelan-pelan.
Dan harus disederhanakan ini. Kalau terlalu kompleks nanti mak-mak banyak yang, terutama si mbah-mbah kita ini. Kalau terlalu akademik nanti tadi. Jadi sederhananya kalau menurut, apalagi kalau dikaitkan dengan ar-ruh. Jadi ruh itu sebetulnya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebetulnya ruh ya, ruh itulah alladzi bihi hayatul insan gampangnya. Karena ruh masih ada pada diri kita, maka kehidupan biologis kita itu berjalan. Tanpa adanya ruh, maka kehidupan biologis kita tidak ada. Jadi Ismail Haniyah rahimahullah, begitu beliau berada di tempat istirahatnya di ruang tamu negara, drone rudal itu tepat mengenai, dengan takdir Allah tentunya, tempat tidur beliau. Terbunuh, meninggal dunia. Ketika ditemukan dalam keadaan mati, berarti ruh itu sudah tidak ada. Tapi ruh itu bukan hilang, ya kan? Yang tidak bisa bergerak secara biologis itu adalah jasad. Ruh itu abadi. Jadi yang mengalami kerusakan secara biologis, nanti orang itu dimasukkan ke dalam tanah dan seterusnya, itu adalah jasad. Nah, yang menarik adalah ketika Rasulullah SAW peristiwa dari Mekah ke Palestina, Isra, kemudian beliau dari Palestina dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Ternyata di dalam hadis yang sahih diterangkan, Nabi melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah 1000 tahun sebelum kelahiran beliau sudah meninggal dunia. Itu ternyata Rasulullah melihat beliau dalam keadaan menunaikan sholat. Jelas di situ Nabiullah Ibrahim rukuk dan sujud. Sehingga para ulama berdiskusi, apakah di alam barzah itu ada tidak aktivitas ibadah? Kesimpulan mereka ada. Hanya aktivitas ibadah yang ada di alam ruh itu bukan lagi aktivitas seperti kita ada 5 hukum. Wajib gitu kan, sunnah, mustahab gitu. Bukan itu hukumnya, bukan. Atau haram, bukan itu. Tapi ibadah yang dilakukan oleh ruh itu adalah ibadatut takrim, ibadah kemuliaan. Hati-hati. Maka ketika Rasulullah mengatakan seseorang itu besok dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa yang menjadi perilaku hidupnya di dunia sebelumnya, atau juga diterangkan oleh Rasulullah, orang itu akan diwafatkan oleh Allah sebagaimana apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Maka di antara tafsir para ulama apa terhadap hadis ini? Kalau di hidupnya di dunia, raga dan jasad, jiwa, raga, ruh, ini tetap dalam aktivitas amal soleh, sholat, semuanya. Maka besok pun ketika dia berada di alam rohani, dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan di alam dunia. Jadi kalau di dunia, di Jogja, di Banteng, ya, Condong Catur ini, sholatnya itu bolong, na'udzubillah dan seterusnya, maka besok juga sama. Mohon maaf, ini saya cerita. Seminggu setelah Pak Yunhar meninggal dunia, saya dipertemukan dengan Allah dalam mimpi. Dan mimpi, kata Rasulullah, bagian daripada wahyu. Wahyu itu pesan dari Allah yang sangat tajam, sangat halus. Itu wahyu. Dan saya sangat yakin itu benar. Saya hadir di majelis qadarullah. Saya selama hidup beliau sampai hari ini, saya masih melanjutkan kajian tafsir yang beliau asuh di Yasmin. Itu setiap Rabu jam 9.30 sampai 11.30, kadang sampai duhur.
itu ibu-ibu kita yang tua sepuh, itu Pak Yunhar ngisi pengajian ini sejak masih bujang. Beliau meninggal itu sudah sampai di surat Al-Haqqah. Maka setiap Rabu saya katakan, saya hadir di sini bukan mengisi kajian, tapi mengganti guru saya Pak Yunhar. Jadi setiap Rabu di depan murid-muridnya, nama beliau selalu disebut. Dan yang saya lanjutkan itu tafsir. Seminggu setelah beliau wafat, saya bermimpi dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis. Beliau pakai baju jubah putih. Hujan rintik yang sangat indah sekali di luar di satu gedung. Kemudian beliau mengajarkan tafsir pakai bahasa Arab. Dan saya sangat yakin itu Pak Yunhar berbahasa Arab. Kalau pakai logika, psikologi ilmu orang barat nggak nyampe. Tapi saya sangat yakin itu adalah liqa'un haq, pertemuan yang benar. Hanya pertemuan saya masih hidup secara biologis, beliau masih hidup, tapi di alam ruh. Maka yang dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan itu adalah bukan liqa'un jasadiyun, bukan pertemuan jasad, tapi pertemuan ruh. Nah. Jadi kalau saya ingat sekali ketika Ustadz Yunhar, kalau bahasa Arabnya ala firashi mautihi, di atas ranjang kematian beliau menjelang akhir hayat. Di malam terakhir beliau sadar, karena setelah itu beliau dipin apa bukan istilahnya dipin, kok dipinsankan sih, dibuat tidak sadar itu. Terus ada istilahnya untuk memaksimalkan kerja bla bla dan sebagainya, di antaranya oksigen. Maka beliau dibuat tidak sadar. Malam itu kan paginya jam 7 dibuat beliau tidak sadar itu. Malamnya saya semalam subuh, saya tidak tidur, betul-betul tidur. Saya meninggalkan beliau hanya sholat subuh di ruang sebelah di sana. Malam itu Ustadz sudah sholat? Belum, Ustadz sholat. Apakah Ustadz ditayamumkan? Tidak, Pak. Saya tayamum sendiri. Sudah buka alat nafasnya itu, beliau tayamum. Belum pakai ventilator, masih biasa itu. Allahu Akbar. Saya sudah sholat. Karena memori kan sudah sangat terganggu. Ingatan beliau tidak sampai di saya sudah pakai lagi. Saya pasangkan lagi ini yang oksigen. Batur. Sekarang saya mau ngisi pengajian. Ngomong itu Pak Yun. Ya monggo Ustaz. Gayanya Pak Yun di atas ranjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya khas. Itu Pak Yun. Jemaah sekalian. Tertidur. Itu berulang. Jadi itu alam bawah sadar beliau itu, kalau bahasa orang, bekerja. Jadi sampai akhir hayat yang saya tahu itu, yaitu pengajian. Kalau mungkin kasarannya mengatakan ngigaunya itu pengajian. Kayak saya pernah mimpi ketemu Adi Hidayat, ngobrol di dalam mimpi pakai bahasa Arab. Berarti bahasa Arabnya dulan bisa insya Allah. Kalau mimpinya sudah pakai bahasa Arab. Artinya bahasa Arab itu sudah menyatu dengan ruh. Karena saya belum pernah mimpi saya ngomong pakai bahasa Jawa, itu persoalan. Nah, jadi ibu sekalian, itu hak. Maka di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian pernah mengira orang yang dibunuh di jalan Allah, para mujahid, itu mati gitu saja seperti kalian melihat bangkai itu. Tidak. Mereka hidup. Maka besok kalau di alam barzah, jenengan mau tetap rukuk sujud, mungkin juga pengajian kayak begini. Seperti saya dipertemukan Allah dalam mimpi, Pak Yunhar ngisi pengajian. Ya monggo. Disiapkan dari sekarang. Malaikat kan merekam pakai CCTV yang canggih.
Ini sulitnya kita belum mati, jadi susah percaya. Itu ruh. Maka jangan percaya bahwa ruh itu hilang, apalagi mengatakan ruh itu gentayangan. Nah, kacau lagi itu. Sekarang lagi tren film-film yang aneh kayak begitu. Dan jangan percaya Mama Gufron. Ini sering saya ingatkan. Kalau kamu nanti mati, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, sebut saja Mama Gufron. Itu ngapusi pol, sak pol-polnya. Jangan percaya itu. Ini ruh, Pak. Oleh karena itu ruh ini. Nah, itu yang disebut kita ada dimensi rohani yang tidak terlihat tapi terasa. Dengan yang satu lagi dimensi jasad. Maka qalbu juga demikian. Kata Imam Ghazali, qalbu itu seperti dulu panjang kita jelaskan. Itu alam nasyrah laka sadra. Sadar itu di sini. Maka kata beliau, itu memang disebut hati, kata beliau. Dalam bahasa kita al-qalb. Al-qalb. Nah, ada dua dimensi. Dimensi fisik itulah tugasnya para dokter. Jadi ahli kedokteran jantung, kardio ya kayak gitulah ilmunya Profesor Budi Yuli yang saya tahu, teman kita. Ya itu yang diurus itu. Tapi ingat juga dia berdimensi rohani. Nur kalau bahasanya Ghazali, nurani. Maka ada kata hati nurani. Nur itu dari kata cahaya, nur. Jadi kalau nurani itu artinya bersifat cahaya. Nah, inilah yang disebut pada minggu lalu pengajian kita yang menangkap al-waridat al-ilahi. Ibu-ibu, ada nggak ceritanya ikan mati nabrak karang? Nggak ada. Dan teknologi radar, nanti Pak Dahmid mengoreksi, yang saya baca secara sederhana, itu diambil dari teknologi. Jadi ikan itu oleh Allah diberikan sel-sel yang sangat sensitif di sekujur tubuhnya. Jika dia berhadapan dengan satu objek, maka sensitivitas tubuh ini naik karena dia merasakan bedanya tekanan air. Maka kalau ada apa begitu dia langsung belok. Makanya walaupun nggak ada lampu lalu lintas di laut, ikan ada yang tabrakan. Nah di Indonesia siang hari orang bisa nyolong uang negara, itu bedanya. Walaupun sudah ada rambu-rambu. Nah, karena dia menjadi zulmani. Zulmani itu gelap. Nurani itu terang benderang. Itu kata Imam Ghazali. Maka sinyal Allah ini sama nih. Tet gitu. Jadi kulla yaumin huwa fi sya'an. Jenengan punya handphone, mau presentasi, kan tidak perlu pakai kabel. Tapi apa yang ada di layar handphone kita itu muncul di viewer itu di layar. Itu kalau dibendakan betapa rumitnya kita itu. Tapi Allah kan tidak. Tapi kan sama. Itu baru buatan manusia. Canggih sekali, Pak. Jangan ngirim WA. Itu kan tidak pernah ngelihat huruf itu berterbangan. Assalamualaikum A, S, S, A. Tidak ada. Semuanya persis ada. Allah pun juga mengirim sinyal itu setiap saat kepada kita. Hanya persoalannya, qalbu yang menjadi receiver, penerimanya itu, yaitu tertutup. Nah, ini perlu diasah terus. Jadi nggak apa-apa lah materi ini kita ulang-ulang terus. Nggak apa-apa. Nah, kesimpulannya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, waktu kita nggak mepet ya. Jadi, apa kesimpulannya? Al-Imam Ibnu Taimiyah agak memberikan kita penjelasan. Tidak ada dikotomi, nggak ada pemilah-milah antara pikiran manusia dengan qalbu. Keduanya ini dia saling bisa
Qalbu kita mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita pun juga akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, semuanya harus dikondisikan. Nah, kalau kita ingin mengkondisikan, kita baca lagi ayat surat Al-Kahfi. Wa rabatna ala qulub. Bagaimana qalbu kita ini selalu terikat. Nah, kalau mengikat qalbu, caranya yang paling gampang adalah zikrullah. Nggak bayangin loh, kalau ada istri menyebut suami 1000 kali. Atau ada suami, zikir itu kan mengingat. Nggak mungkin terjadi berbagai macam ketimpangan rumah tangga kalau dalam posisi orang itu ingat siapa yang menjadi pasangan. Maka kan apa? Nabi mengatakan, tidaklah beriman seorang pezina pada saat dia berzina. Tidaklah mabuk. Orang yang mabuk pada saat dia mabuk dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri pada saat dia pencuri itu beriman, dan seterusnya. Jadi mesti ada disconnected, ada yang terputus. Makanya Allah mengajarkan kita zikrullah. Allah, 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 astagfirullah, dan seterusnya. Untuk apa? Agar kita ini selalu terikat. Jadi ibarat apalah, kita ini ada bandunya. Jadi kayak ibarat kapal di laut itu. Kalau dibiarkan begitu saja, walaupun kapalnya besar, tapi samudera kan lebih besar. Maka dia perlu jangkar. Nah, itu yang saya maksud, jangkarnya Allah itu ada di dalam qalb. Jadi mari kita memperbanyak zikrullah, ala bi zikrillah tatmainnul. Jadi kalau ibu, bapak, kita, saya semuanya sering kita melakukan zikrullah, insyaallah qalbu kita ini selalu terikat dengan Allah. Jadi saya kira itu saja pelajaran kita yang pagi hari ini. Nanti kita teruskan pada waktu yang akan datang. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.